Nah, Melinda, dia lapor ke Polda Jatim. Jatim ya. Kasus KDRT. Oh, yang namanya Bang Hotman ya. Panang hukum. Ya udah jelas kalau KDRT terbukti ya sudah diancam nanti hukumannya kan. Jadi undang-undang KDRT itu undang-undang khusus, pidana khusus ya. Undang-undang KDRT 23 tahun 2004. Isinya lengkap itu tentang KDRT. Terutamanya yang dibela itu kalau undang-undang KDRT itu terutamanya adalah wanita sebenarnya. Tapi tetap pria juga kalau kena KDRT oleh istrinya juga kena juga. Nah, biasanya KDRT itu kekerasan fisik, baru kekerasan psikis ya, sama penelantaran. Jadi kalau kita menikah, kita mungkin bini itu KDRT. Termasuk kekerasan seksual atau pemaksulan seksual juga KDRT juga. Itu kalau bicara undang-undang KDRT. Nah, kembali ke kasusnya Vena Melinda, yang dilaporkan siapa nih? Harinya. Ferry Irawan ini ngapain dia? Mukul ya? Mukul dan meeting. Mukul dan meeting, tapi udara. Masih suami sah. Oh gitu. Ya udah kena unsurnya, karena kekerasan fisik kan. Nah, kemudian Vena Melinda lapor polisi, jadilah pasalnya undang-undang KDRT. Jadi kalau kekerasan fisik itu paling lama 5 tahun penjara. Kalau lanjutin, tapi kan dia udah ditahan kan? Ditahan karena ancaman hukumannya 5 tahun, jadi dia ditahan karena melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Undang-undang KDRT pasal 44 undang-undang tersebut pidananya adalah 5 tahun terhadap kekerasan fisik. Tapi kalau dengan semakin berat, dalam arti kata semakin berat, lukanya itu akan semakin berat, masa hukumannya atau gimana Pak? Ya kalau gini, kalau dia luka-luka kemudian sembuh, sudah ancamannya 5 tahun. Tapi kalau luka-luka kemudian Cacat. sampai cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, nah paling lama 10 tahun. Oh, ada tahapannya. Ada berarti? tahapannya. Kalau sampai meninggal 15 tahun KDRT. Iya. Misalnya suami menganiaya istri meninggal, sampai meninggal, itu paling lama 15 tahun. Nah itu undang-undang khusus kan. Tapi kalau kepentingannya adalah pembunuhan yang dalam rangka yang lain, bisa masuk ke pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa gitu. Tapi kalau masuk ke KDRT ya 15 tahun paling lama. Makanya mana yang paling berat, apakah pidana putusan atau pidana umumnya kan? Cuman kan biasanya KDRT itu kekerasan fisik, luka-luka atau apalah, jarang ada yang sampai meninggal. Nah, kalau sampai meninggal, dia pindah lagi ke pidana umum lagi, pasal pembunuhan atau KUHP. Bang, kalau pelayanan seksi itu bisa disebut KDRT juga nggak sih? Oh bisa, begini, kalau misalnya, maaf ya, Iya. kalau misalnya pelayanan seks, suaminya misalnya melakukan gangguan seksual kepada istrinya yang tidak sepantasnya, lewat jalur yang nggak normal, nah itu termasuk kekerasan psikis namanya, kekerasan seksual juga, itu termasuk bagian dari KDRT. Nah sama suami, kalau istrinya juga perkosa suaminya juga, suami lagi tidur tiba-tiba diperkosa sama istrinya, nggak suka, bisa juga si suami melakukan KDRT. Jadi timbal balik. Jadi suami bisa melaporkan, istri juga bisa melaporkan. Artinya pada umumnya undang-undang ini lebih perlindungan terhadap wanita. Lalu terkait dengan adanya pengajuan JC itu sendiri, itu hak kreatif seseorang juga kan? Oh ya, justice apa? RJ. Restoratif justice. Ya. Ya, restoratif justice memang oleh undang-undang mas ini ya, oleh kebijakan pembuat undang-undang mas ini diperbolehkan lah ya, RJ ya. Seperti contoh kasusnya si ada Stidler ya. Cuman ya sayang karena ini kan delik aduan. Delik aduan ini pidananya mutlak. Kalau si pengadu menarik delik aduan berarti selesai. Nah RJ ini kan salah satu udahlah kita damai lah gimana lah gitu. Dengan harapan nggak ada hukuman kan. Tapi kita lihat si korbannya ini apa memaafkan apa tidak? Karena kadang-kala korban ini sakit hati udah disakiti segala macam sehingga tiada maaf bagimu walaupun apa pasangan sendiri. Ya, itu dia dimaki-makinya memang jarang sekali perkara KDRT ini masuk pengadilan juga.
Jarang. Pada umumnya selesai dimaafkan, maafkan selesai. Nah kadang-kadang polisi tuh banyak kan, ayo kita RG aja biar damai, biar nggak keluargaan, seringkali begitu. Selalu ada mediasi berarti Bang. Lalu begitu, tapi memang harapannya supaya ini menjadi pelajaran buat publik, supaya kebiasaan KDRT ini sudah hilang dari masyarakat Indonesia. Harapannya memang ada 1 atau 2 atau 3 kasus yang kemudian berproses secara pidana sampai di pengadilan, di sidang diputus, sehingga menjadi contoh buat yang lainnya supaya jangan melakukan KDRT. Karena juga katanya pasti udah melimpah ke pengadilan negeri Kediri. Sudah tidak maaf ya. Udah benar kalau gitu. Memang sepatutnya begitu dulu lah. Sekali-sekali dikasih pengajaran tentang orang-orang yang juga main kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan baru 1 kasus kan. Ada 1 lagi tuh yang apa? Suaminya mukulin anak kandung sendiri itu. Oh iya. Di Port Selatan itu juga kan berproses kan. Ya memang harapannya itu berusaha persidangan diputus dan ada pidananya sehingga menjadi contoh buat yang lain ya. Berarti sekedar menegaskan berarti kalau KDRT itu tidak hanya suami ke istri atau istri ke suami, anak-anak pun di situ terlibat ya. Anak juga bagian dari keluarga. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi anak pun masuk, kalau anak digebukin juga, itu anak juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga kan. Anak melaporkan tapi diwakili oleh salah satu istrinya, atau keluarganya juga melaporkan. Nah itu penting tuh. Nah, Abang sebagai pakar hukum Bang, maksudnya nih akhir-akhir ini sering bermunculan nih kasus KDRT Bang di masyarakat kita tuh. Abang ngeliatnya gimana sih Bang? Bukan akhir-akhir ini, dari zaman dulu lebih parah lagi tuh. Zaman dulu belum ada undang-undang KDRT ini, orang main gebukin aja tuh, isinya gebukin, tamparin kan gitu. Zaman dulu lebih banyak. Timbulnya undang-undang KDRT karena perilaku masyarakat ini yang begitu. Banyak sekali sehingga dibikin undang-undang di tahun 2003 itu mulai dirancang undang-undang yang nggak boleh lah ada KDRT lah, karena banyak sekali kasus di beberapa wilayah itu menjadi kebiasaan. Suami pulang mabuk, habis itu kesel, bini digebukin. Suami nggak punya duit, bini digebukin. Suami bawa duit banyak juga, bini digebukin karena ketahuan bawa duit banyak, bini minta, suami nggak mau dong, digebukin lagi. Jadi istri pada waktu itu serba salah gitu. Untung aja kita ini hidup di masa KDRT, jadi kita laki-laki jarang pakai tangan sekarang laki-laki kan kalau punya jadi suami kan pakai perasaan juga kan. Ngopek nggak jadi, takut salah kan, ayo pakai perasaan, aduh kabur aja dari rumah gitu. Punya laki-laki gitu. Ini ada nggak laki-laki di sini banyak. Jadi kira-kira gitu. Kalau tadi pertanyaannya itu kan, nah zaman dulu tuh lebih banyak lagi. Sekarang direm, perilaku kita rubah, perilaku sosial masyarakat kita rubah dengan undang-undang ini, undang-undang KDRT, supaya masyarakat itu lebih menghargai makhluk sosialnya, tapi menghargai perempuan, menghargai anak segala macam. Itulah sehingga kita lebih beradab nih ya, ke depannya. Bang, masih bicara jenis KDRT, berarti jenis-jenisnya itu masih bisa dikategorikan 2 Bang ya, non fisik dan fisik Bang. Ya, Kalau non fisik itu seperti apa sih? psikis. Punya istri, terus ente selingkuh, sakit dong istri, perasaannya. Itu termasuk KDRT. Makanya kalau udah punya istri jangan pernah selingkuh, ketahuan, nggak boleh ketahuan. Supaya jangan KDRT, sekali ketahuan sakit hati, udah persoalan. Termasuk verbal Bang? Tidak ada dong itu. Termasuk verbal juga? Verbal juga, menghina verbal itu termasuk KDRT, menghina apa istrinya itu terus KDRT, atau nggak ngasih makan juga KDRT. Sekecil apapun itu KDRT itu masuknya pidana Bang. Pidana dong. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan termasuk persoalan pidana khusus namanya, tindak pidana khusus. Gitu. Itu kalau kita bicara, makanya kasih saran nih, kalau nggak siap merit jangan merit kan gitu. Cuma jangan lah, tetap harus merit, kan harus punya anak. Abang, pesan Abang nih buat publik, maksudnya KDRT itu kan sekarang sudah ada undang-undang, maksudnya jangan sampai Ya. semena-mena apa gimana gitu. Pesan Abang ke publik seperti apa? Ya ini kan undang-undang udah berjalan dari tahun 2000-an ya, dari 2004 kalau nggak salah, 2004 ini berjalan berlaku 2005. Ini udah hampir 17 tahun undang-undang ini. Sebenarnya yang lahir
17 tahun yang lalu juga udah ngikutin nih persoalan KDRT ini. Jadi pesannya ya jangan sampai undang-undang ini banyak berlaku di masyarakat. Kalau bisa undang-undang ini nggak pernah timbul lagi di pengadilan. Artinya apa kalau nggak pernah timbul berarti kan nggak ada pelanggaran KDRT kan, nggak ada tindak pidana KDRT nya. Harapannya masyarakat. Nah tapi ini ada contoh beberapa kasus yang memang nanti masuk sidang dinikmatin aja apa kegiatan persidangannya diikutin sehingga tahu oh ya ada yang boleh dan ada yang nggak boleh dalam rumah tangga. Yang pertama nggak boleh mukul anak sembarangan. Yang kedua nggak boleh apa mukul istri atau istri mukul suami. Yang ketiga nggak boleh ada penyimpangan seksual di dalam rumah tangga. Yang keempat juga nggak boleh ada kekerasan seksual. Kemudian nggak boleh juga ada apa persoalan psikis, menghina istri berlebihan atau suami pulang kerja nggak bawa duit, istrinya ngamuk-ngamuk, nggak bolehnya ya. Kali kan pulang nggak bawa duit kalau suami banget. Bang, tapi kalau korban sendiri misalnya nyampe mengumbar aib si pelaku itu ke medsos, nah gimana tuh Bang? Nah, Itu maksudnya beda lagi atau masih Ya begini, ada kategori-kategori ya. Korban ini kan sebenarnya dia korbannya karena fisik kan, dipukul kan, kemudian dia membuat aib lagi, ngaib. Tapi ini udah persoalannya beda lagi nih. Apakah karena dia sudah melaporkan ke polisi kan, otomatis hubungan keluarganya juga pecah juga dia kan, sehingga ketika dia mau membuat aib pribadi, ini menjadi persoalan pencemaran nama baik, gitu. Tapi kalau si pelaku punya nama baik nih, ini kan korban menyampaikan si pelaku kan, pelaku tuh begini gitu kan. Nah persoalannya pelaku sudah melakukan tindak pidana duluan sehingga nama baiknya hilang. Ketika nama baiknya hilang, disampaikanlah cerita yang jelek-jelek tentang dia ya. Terus dia bilang oh si pelaku bilang oh saya nama baik saya ya nggak bisa karena yang dimaksud pencemaran nama baik ini namanya tetap baik dan belum ada kena persoalan pidana. Contoh begini, perkaranya Sambo kita kan tahu kan Sambo itu banyak orang menghina dia, tapi Sambo ini kemudian nggak bisa membela diri. Gue dihina, di nama baik gue dicemarkan begini, dia nggak bisa laporan polisi, nggak bisa bikin laporan pidana. Kenapa? Karena namanya udah nggak baik, karena dia melakukan tindak pidana. Jadi ada orang yang namanya masih baik, ada orang namanya sudah nggak baik. Kalau namanya sudah nggak baik, itu nggak bisa masuk ke kita cemarkan juga. Ya emang namanya udah nggak baik bukan? Jadi yang dimaksud pencemaran nama baik adalah kalau kita belum pernah melakukan pidana, belum apa, lagi baik-baik saja, orang cemarkan sesuatu yang atau positif atau apa, atau kita yang negatif itu nama baik. Nah kalau yang kejadian ini si korban kemudian menyebarkan aib si pelaku kan, tapi pelaku ini sayangnya sudah nama baiknya sudah nggak ada nih, karena dia sudah melakukan tindak pidana kan, kasat mata, sehingga dia bersedia untuk melaporkan lagi nama baik dicemarkan nggak bisa unsur, nah emang udah nggak punya nama baik lagi. Gitu. Kadang-kadang kalau nama baik ini suka kebawa sama ambulans suarain. Siap.